Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, kali ini saya akan bawakan alur cerita film superhero berjudul Venom: The Last Dance yang rilis pada tahun 2024. Film ini merupakan film ke-6 dalam jagat Spider-Man Sony dan merupakan sequel dari film Venom 2018 dan Venom: The Let's Be Carnage 2021. Selain itu, film ini juga memiliki hubungan dengan film Spider-Man No Way Home yang rilis pada tahun 2021. Ketika film ini sudah saya rangkum dan kalian bisa menemukannya di pojok kanan atas video ataupun di kolom deskripsi. Tapi kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Jadi film ini bercerita tentang perjalanan Eddie Brock dan Venom setelah setahun bersimbiosis. Namun kali ini mereka akan menghadapi ancaman dari planet yang merupakan kampung halaman Venom. Seperti apakah keseruan film ini? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handfree sambil kuping, amankan posisi, dan inilah dia Venom: The Last Dance. Jeng jeng. Long ago, when... Film dibuka di suatu tempat kegelapan alam semesta purba bernama planet Klintar. Di planet ini ada sesosok dewa simbiot bernama Null yang sudah terpenjara sejak dahulu kala oleh makhluk ciptaannya sendiri, yaitu para simbiot. Ia hanya bisa terbebas hanya dengan menemukan kodek yang sudah dibuat. Setelah mengetahui kodek telah dibuat, Null mengirim alien Xenopage ke seluruh alam semesta untuk mencari simbiot yang membawa kodeks itu. Ia bersumpah setelah bebas nanti akan menjelajahi seluruh alam semesta untuk memusnahkan segala kehidupan yang ada termasuk simbiot. And when I escape and annihilate Kemudian scene berpindah ketika Eddie dan Venom berada di dalam sebuah bar di Meksiko. Yang mana scene ini adalah scene yang sama dalam ending Spider-Man No Way Home ketika Eddie Brock berada di semesta utama Marvel atau dunia 616. Señor? He made my family disappear for 5 years. Di sini si bartender menceritakan tentang multiverse dan invasi alien yang dilakukan Thanos. Nggak lama setelah itu, sebuah portal terbuka dan membawa Eddie dan Venom kembali ke universe asalnya. Di sini kita bisa melihat kalau bartender di universe Venom memiliki rambut gondrong, berbeda dengan bartender di universe MCU yang memiliki gaya rambut pendek. Setelah kembali ke universe-nya, Eddie dan Venom mengaku muak dengan multiverse. Ia pun segera membuatkan minuman tequila. Stop! You are destroying... No, I don't want to drink. Tequila! What the hell were those things? Freaking bar, I'm done. Nggak lama setelah itu, Eddie melihat berita bahwa kini ia telah menjadi buronan karena diduga telah membunuh detektif Patrick Mulligan di film keduanya. Karena menjadi buron, Eddie tidak bisa pulang ke San Francisco dan juga tidak bisa tinggal di Meksiko. Maka dari itu, Eddie memutuskan untuk pergi ke New York bersama Venom. Lagi pula Venom sangat ingin melihat patung Liberty. Let's get the hell out of here. Keep moving. Ketika di perjalanan, Eddie seperti mendengar sesuatu. Dan setelah menelusuri sumber suara, mereka menemukan sebuah gudang tempat penyeludupan anjing petarung ilegal. Cute! I promised not to eat. Eddie dan Venom yang merasa kasihan mencoba untuk melepas semua anjing. Akan tetapi, para penjaga preman mafia datang mengancamnya. Eddie sempat memperingati mereka karena sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, karena para preman ini belagu, Venom yang lapar pun langsung menjadikan mereka sebagai makanan. Thank you. Setelah membebaskan semua anjing petarung, terlihatlah salah satu alien Xenopage sudah tiba di bumi. Yang mana Xenopage ini ternyata memiliki penglihatan yang sangat buruk.
Namun tanpa mereka sadari, pergerakan mereka ternyata diketahui oleh seseorang dari kamera CCTV. Seseorang itu kemudian memerintahkan Jenderal Strickland untuk pergi ke Meksiko. Sementara itu di dalam bar, si bartender melihat sisa simbiot Venom. Tepat ketika simbiot itu akan menyentuh si bartender, Jenderal Strickland tiba-tiba muncul. Ia mengamankan sisa simbiot dan juga menangkap si bartender. Kemudian scene berpindah ke sebuah fasilitas yang berada di gurun Nevada. Di sana ada seorang ilmuwan wanita bernama Dr. Payne yang lengan kirinya lumpuh akibat terkena petir. Dr. Payne mendapat kabar kalau pasukan Strickland akan membawa detektif Mulligan yang mereka temukan ke area 51. Saat itu juga Dr. Payne berangkat ke area 51 yang merupakan tempat rahasia penelitian alien. Kabarnya pemerintah akan menonaktifkan tempat ini dalam 3 hari lagi. Dan terlihatlah kalau di sana Strickland sedang menghancurkan sebuah tangki menggunakan cairan asam tinggi. Yes, ma'am. Be nothing left but rock and dust. Dr. Payne kemudian masuk ke dalam lab yang berada di ruang bawah tanah. Disinilah Dr. Payne bekerja sebagai peneliti simbiot, sementara Jenderal Strickland bertugas untuk mengumpulkan para simbiot yang masih berkeliaran. Jenderal Strickland lalu menyerahkan simbiot yang mereka temukan dari Meksiko kepada rekan Dr. Payne yang bernama Sadie. Untuk menyelamatkan detektif Mulligan, mereka menyuntikkan salah satu simbiot berwarna hijau ke dalam tubuhnya. Dan ternyata proses simbiosis pun berjalan dengan sempurna. Saat itu juga Jenderal Strickland dan Dr. Payne mengenakan pakaian khusus untuk menemui detektif Mulligan. Dan setelah bertemu, Dr. Payne mengaku kalau mereka berusaha untuk menyelamatkan detektif Mulligan dan para simbiot. Dr. Payne juga bertanya kenapa para simbiot ini datang ke bumi. Melalui tubuh Mulligan, simbiot itu pun menjelaskan kalau mereka tidak datang mengambil alih planet bumi, melainkan mereka sedang bersembunyi dari kerajaan Null, yaitu pencipta mereka yang sudah mereka penjarakan. Jika Null berhasil mendapatkan kodek dari simbiot yang membawanya, maka seluruh alam semesta akan jatuh ke dalam kegelapan oleh Null. Melihat ketakutan para simbiot, sepertinya Null ini sangat berbahaya dan mungkin memiliki efek kerusakan yang sangat tinggi. Mungkin tingkat kebahayaannya setara dengan Thanos. Kayaknya sih. There will be nothing left. You don't want to know. This is your captain speaking. We are currently cruising at Sementara itu, Eddie dan Venom menjadi penumpang ilegal di salah satu pesawat yang menuju ke New York. Di sini Venom mengambil alih tubuh Eddie dan bertransformasi menjadi Venom seutuhnya. Hal itu pun membuat Sinopage langsung mendeteksi kodek yang ternyata ada di tubuh Eddie dan Venom. Saat itu juga, Sinopage segera melompat ke pesawat untuk mengambil kodek itu. Di tengah perkelahian itu, Venom berhasil mendorong Sinopage masuk ke dalam turbin, sehingga tubuhnya tercincang. Sementara Venom melompat dari pesawat dan mengubah diri menjadi parasut untuk menyelamatkan Eddie. Sebelum sampai ke bawah, Venom memberitahu Eddie kalau dirinya sangat kagum dengan keindahan bumi. Isn't it just, Carmine, living here forever? We just came finally admit that they've been holding UAP. Sementara itu ada sebuah keluarga hippie yang sedang melakukan traveling menuju area 51. Keluarga ini terdiri dari sang ayah bernama Martin beserta istri dan kedua anaknya. Keluarga ini sangat terobsesi melihat alien sebelum area 51 itu ditutup. Di tengah sedang bercanda gurau, potongan tubuh Sinopage jatuh di depan mereka. Namun mereka sama sekali tidak peduli. Ternyata tubuh Sinopage yang tadinya hancur kini bisa kembali pulih.
Di tempat lain, Eddie akhirnya berhasil mendarat dengan sangat baik berkat bantuan Venom. Namun meskipun begitu, Venom masih terlihat sangat takut dan waspada. Saking takutnya, Venom bahkan tidak berani menyebut nama Null ketika Eddie bertanya. What's his name then? No. Venom memberitahu kalau para simbiot telah memenjarakan pencipta mereka yaitu Null di planet Klintar. Sementara makhluk yang mengejar mereka barusan adalah Sinopage yang merupakan predator alami bagi para simbiot. Venom yakin kalau penciptanya pasti mengirim Sinopage untuk mengambil Codex sebagai kunci kebebasannya. Venom juga menjelaskan kalau Codex hanya bisa terbentuk ketika ada simbiot yang menyelamatkan inangnya dari kematian. Setelah itu, kekuatan hidup keduanya tergabung menjadi satu yang disebut sebagai Life Force. Codex sendiri merupakan hasil dari hubungan emosional dan keharmonisan yang sangat mendalam antara simbiot dengan inangnya. Yang mana hal ini sangat jarang sekali terjadi mengingat simbiot hanya bertindak sebagai parasit. Venom pun memberitahu kalau Codex yang ada di dalam diri mereka terbentuk ketika Venom menghidupkan kembali Eddie yang tewas tertikam oleh Riot di film pertamanya. Yang artinya Venom dan Eddie memiliki hubungan emosional yang sangat dalam. Jika Venom bertransformasi secara penuh, maka Codex akan secara otomatis memberi sinyal pada Sinopage meskipun jaraknya sangat jauh. Itulah alasan kenapa Sinopage hanya memburu mereka ketika Venom bertransformasi secara penuh. You mean you can't come out? I can retransform. The Codex sends her a train. Ketika sedang melanjutkan perjalanan, mereka menemukan seekor kuda. Saat itu juga Venom memasuki kuda untuk membawa Eddie menuju New York. No, they're not here for a safe haven. Sementara itu di area 51, Dr. Payne memperlihatkan beberapa simbiot yang berhasil mereka tangkap. Di sini, Jenderal Strickland merasa khawatir kalau para simbiot ini sebenarnya tidak sedang bersembunyi. So desperate to believe that they're here for altruistic reasons. Nggak lama setelah itu, Strickland mendapat laporan bahwa Eddie berada di gurun Meksiko. Saat itu juga Strickland dan anak buahnya langsung pergi mencari Eddie. Eyes wide, Payne. Di sisi lain, kuda Venom yang kehausan minum di tepi sungai. Lalu tiba-tiba saja Venom dan Eddie terpisah setelah diserang oleh anak buah Strickland. Melihat Eddie yang terbawa arus, Venom berusaha mengejar Eddie. Pasukan Strickland juga masuk ke dalam air untuk mengejar Eddie dan Venom. Eddie bahkan harus membunuh salah satu pasukan, sementara Venom hampir tertangkap oleh pasukan yang lain. Beruntung ia bisa mencapai Eddie dengan memanfaatkan ikan dan katak. Namun Venom terpaksa bertransformasi penuh demi melindungi Eddie ketika jatuh dari air terjun. Tentu saja hal itu membuat Sinopage mengetahui lokasi mereka. Tepat ketika Sinopage tiba di tempat itu, saat itu juga Venom masuk ke tubuh Eddie. Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sementara anak buah Strickland dibantai habis oleh Sinopage. Melihat anak buahnya tewas menjadi daging giling, Strickland marah dan memberitahu hal itu pada Dr. Payne. Kini Venom dan Eddie benar-benar berada dalam kesulitan yang amat sangat, di mana mereka diburu oleh Sinopage dan pasukan Strickland secara bersamaan. Tentu hal ini sangatlah rumit, karena mereka harus bisa mengatur kapan berubah ke dalam bentuk Venom untuk kekuatan penuh dan kapan kembali ke dalam bentuk manusia untuk menghindari Sinopage. Just stay hidden while we get to New York without getting killed. A year ago when you stole my life. We've been together. Sementara di dalam lab, Dr. Payne memberitahu Mulligan tentang makhluk yang memburu anak buah Strickland. Mendengar itu, simbiot yang ada di tubuh Mulligan bertransformasi secara penuh menjadi toksin. Ia memberitahu jika Sinopage berhasil mendapatkan Codex dari Venom, maka Null akan menjatuhkan seluruh alam semesta ke dalam kegelapan.
Toksin juga memberitahu bahwa jika salah satu Venom atau Eddie mati, maka Codex juga akan hilang. And if one of them dies, the Codex dies. Destroying the Codex is the only way it remains unobtainable. Di sisi lain, Eddie tidak sengaja bertemu keluarga Martin yang sedang beristirahat. And I'm Martin. I'm Eddie. Nice to meet you. Setelah berkenalan, Martin memberitahu kalau mereka ingin melihat alien di area 51 yang akan ditutup. Martin juga menawarinya tumpangan menuju Las Vegas. Lagi pula, jarak ke New York yang merupakan tujuan Eddie masih sangat jauh. Long way to New York with naked shrimps, man. Di tengah percakapan itu, salah satu anak Martin mengetahui kalau Eddie adalah seorang buron yang sedang dicari. Namun Martin tetap bersikap baik. The extraterrestrial highway. Yep. Eddie kemudian mengatakan semoga Martin dan keluarganya bisa melihat alien yang baik di area 51 nanti. All right. Family ready? 7, 6, There's nothing I can do. Selama di perjalanan, Venom merasa sangat bahagia dengan kebaikan dan kehangatan keluarga Martin. Mereka bernyanyi bergembira sepanjang perjalanan. Kemudian di malam harinya, anak bungsu Martin memberi coklat pada Eddie, sambil mengaku kalau ia sebenarnya takut melihat alien. Eddie pun menenangkan anak itu dengan mengatakan kalau alien sebenarnya tidak ada. Mendengar itu, Venom pun memuji tindakan Eddie dan berkata jika Eddie memiliki anak, ia pasti akan menjadi ayah yang baik. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Las Vegas. Sebelum berpisah, Martin memberi sedikit uang dan sendal kepada Eddie. Di sini Eddie dan Venom bercerita tentang impian Venom yang ingin melihat patung Liberty. Namun karena uang mereka tidak cukup, Venom memberi saran untuk mendapatkan uang dari kasino. Mereka mengambil pakaian dari pria mabuk di pinggir jalan, kemudian masuk ke dalam kasino. Setelah masuk ke dalam kasino, Venom langsung bermain di mesin slot, yang akhirnya malah rungkat menghabiskan semua uang yang mereka dapat dari Martin sebelumnya. Oh. Tak diduga mereka malah bertemu Nyonya Chen yang kebetulan ada di sana. Karena mencium aroma tubuh Eddie yang tidak sedap, Nyonya Chen mengajak Eddie dan Venom ke kamarnya untuk membersihkan diri. You could use my room to clean up and then we Sementara itu di tempat lain, Strickland mendapat laporan bahwa Eddie berada di Las Vegas. Saat itu juga, Strickland dan anak buahnya langsung berangkat ke Las Vegas untuk menangkap Eddie dan Venom. At this time, I'm requesting control of the Imperium program. Di dalam kamar, Nyonya Chen merayu Venom untuk menari bersamanya. Meskipun Eddie sudah memperingatkan, Venom tetap ngotot untuk menari bersama Nyonya Chen. Let's cut a rug, Mrs. Chen. Oh no, I can't. Tentu saja hal ini membuat Sinopech mengetahui keberadaan mereka. Terlihatlah kalau Venom sangat bahagia ketika menari bersama Nyonya Chen. Lalu tiba-tiba saja Sinopech muncul di tempat itu. Dan saat itu juga, Venom kembali ke tubuh Eddie sehingga Sinopech pergi karena tidak melihat Codex lagi. Tak lama ketika Sinopech pergi, pasukan Strickland juga langsung tiba. Akhirnya, Eddie dan Venom berhasil ditangkap, kemudian dibawa ke area 51. Tanpa mereka ketahui, ternyata Sinopech juga mengikuti mereka. Di sisi lain, keluarga Martin akhirnya tiba di area 51. Mereka masuk ke dalam dan naik ke atas sebuah menara untuk melihat penampakan alien. Di dalam lab, Dr. Payne menyadari kalau kondisi Venom memburuk jika tanpa tuannya. Hal itu pun membuat Sadie merasa kasihan. Sementara itu, Eddie terbangun dari pingsan dan mendapati dirinya terkurung di dalam sebuah ruangan. Dari ruang sebelah, terlihat Mulligan berubah menjadi Toksin dan memperingatkan Eddie bahwa Codex harus dijaga dari kekuatan gelap. Ia juga memberitahu kalau pasukan simbiot sudah menunggu di sini. Army waits here. Nggak lama setelah itu, Strickland datang dan memberitahu Payne bahwa ia sekarang mengambil alih secara penuh, yang mana Strickland berniat membunuh Eddie
untuk menghancurkan Codex. You killed one of my people. Tepat ketika Eddie terkena tembakan, saat itu juga Sadie memindahkan Venom ke tubuh Eddie yang ternyata sudah ia bawa. Eddie bertransformasi penuh menjadi Venom sehingga Sinopech langsung mengetahui mereka. Di sini Toxin tewas ketika melindungi Venom. Venom, run! Release the symbiote! Di tengah kekacauan itu, Venom menyuruh Dr. Payne melepas semua symbiote. Dengan begitu, para symbiote bekerja sama dengan orang-orang untuk melawan Sinopech. Come on! Let's go. Take her down! Pertarungan itu sampai ke permukaan sehingga Martin dan keluarganya bisa menyaksikan secara langsung. Whoa! What was that? Eddie menghampiri mereka kemudian meyakinkan si anak bungsu kalau alien adalah teman baik Eddie. Hai. Di bawah, Strickland menembak Sinopech hingga menewaskan salah satu symbiote. Melihat itu, Sadie marah dan memberitahu kalau para simbiot ini berada di pihak mereka. Sinopech yang tadinya hancur kembali pulih seperti semula. Ia kemudian mengirim sinyal ke planet Klintar sehingga para Sinopech lain datang ke tempat itu. Bring me that codex. Melihat para symbiote tewas demi melindungi mereka, Eddie dan Venom berencana menghancurkan Sinopech di tumpukan bahan peledak. Akan tetapi, usaha itu masih saja gagal dan malah membuat Strickland dan salah satu pasukannya terluka parah. Eddie dan Venom kemudian mencoba cara lain. Ia bekerja sama dengan Sadie untuk memotong kepala Sinopech. Namun hal itu justru membuat Eddie tertangkap. Tepat ketika Eddie akan dicincang, Martin langsung datang menolongnya. I'm so sorry. I'm sorry. Sementara itu, symbiote yang ada pada Sadie akhirnya tewas. Di sisi lain, Venom membawa Eddie yang terluka parah bersembunyi ke dalam bangkai helikopter. Di sini Venom mengatakan kalau ia sangat ingin melihat patung Liberty. Eddie pun berjanji kalau mereka akan pergi ke sana setelah semua ini berakhir. Sambil menyembuhkan luka di perut Eddie, Venom mengatakan kalau Sinopech tidak akan berhenti selama Codex masih ada. Mendengar itu, Eddie langsung paham. Eddie kemudian bertransformasi penuh menjadi Venom, lalu menggabungkan diri mereka kepada para Sinopech. Setelah itu, mereka menyeret para Sinopech ini ke tempat asam penghancur, yang artinya Venom dan Eddie akan mengorbankan diri. Demikian juga Strickland yang paham dengan maksud mereka. Namun, sesampainya di mesin penghancur, Venom malah melempar Eddie keluar. Venom tidak ingin Eddie ikut mati. Venom berpesan agar Eddie tidak melupakannya. Don't forget me either. Saat itu juga, Strickland mengaktifkan mesin sehingga Venom dan Sinopech mulai hancur terkena cairan asam. Venom bahkan sempat menutup Eddie dengan pintu agar ia tidak terkena cipratan. Melihat pengorbanan Venom, Strickland tidak mau kalah. Ia juga berkorban dengan meledakkan tempat itu dengan granat. Saat itu juga Dr. Payne menggunakan symbiote pink yang sebelumnya ia amankan. Dengan symbiote itu, ia bisa bergerak secepat kilat dan berhasil menyelamatkan Sadie dari ledakan. Di saat yang sama di planet Klintar, Null terlihat semakin terikat di penjara.
yang menandakan bahwa kodeks sudah hancur. Singkat cerita, Eddie tersadar di sebuah rumah sakit dan semua tuduhan atas dirinya telah dihapus. Eddie juga diminta untuk merahasiakan semua yang terjadi di area 51. Beberapa hari kemudian, Eddie terlihat sedang berada di kota New York. Sesekali ia teringat dengan kenangannya bersama Venom yang sudah setahun penuh bersama dengan dirinya. Eddie juga kerap mengunjungi patung Liberty seperti yang diinginkan Venom. Dengan begitu, ia bisa melepas rindu untuk mengenang sahabatnya itu. Pada scene kredit, Null berkata bahwa penguasa berbaju hitam akan datang menghancurkan dunia, yang artinya kemurkaan Null masih akan berlanjut, dan film pun selesai. Everyone will burn. Jadi itulah alur cerita film Venom The Last Dance guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini, yaitu sahabat yang baik akan melindungi korek Anda ketika di tongkrongan. Mohon maaf atas keburikan gambar dan kesalahan yang sangat banyak dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.